Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nama saya Dadang Solehat dari Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Tasikmalaya. Saya sebagai guru Madrasah Aliyah. Mapel saya adalah ilmu fikih. Baiklah adik-adik, pada hari ini kita alhamdulillah dapat bertemu lagi dan kita melanjutkan materi yang sudah kita lewatkan. Dan pada pertemuan kali ini mari kita mempelajari materi tentang ibadah dan karakteristik menurut ilmu fikih. Yang pertama, pengertian ibadah. Menurut bahasa, makna ibadah ada 4 makna dalam pengertian ibadah. Yang pertama adalah taat atau taat. Taat itu artinya mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. Itu diantara bentuk ketaatan kepada Allah. Dalam arti kita harus mengerjakan segala yang diperintahkan Allah, walaupun terasa berat bagi nafsu hawa nafsu kita, tapi kalau memang itu perintah Allah, kita harus kita kerjakan. Itulah bentuk ketaatan. Dan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah, sekalipun memang kita secara nafsu kita memang senang atas sesuatu, tapi kalau Allah melarang kepada itu, maka kita wajib untuk meninggalkan. Itu pengertian tentang ibadah. Yang kedua, ibadah itu adalah khudu atau tunduk. Bentuk ketundukan, sekali lagi, bentuk ketundukan kepada Allah ini larinya yang pertama ke hati, masalah batin. Artinya kepasrahan kita apa-apa yang Allah kehendaki, baik buruk atau memang menyenangkan kepada hati kita, itu harus kita tunduk atau pasrah. Seperti kita oleh Allah ditakdirkan diberi masalah yang sangat sulit dan rumit, maka kita harus sadar atas itu, karena itu bagian dari ketentuan Allah SWT. Atau kita diberi kenikmatan, maka kita harus bersyukur, karena itu memang diantara bagian dari yang dikehendaki oleh Allah SWT. Itu namanya hudu. Artinya hudu itu adalah bentuk kepasrahan kepada Allah, walaupun dirasakan menurut hati kita itu terasa berat atau buruk menurut rasa hati kita, tapi itu memang sudah ketentuan Allah, maka kita harus menerima. Yang ketiga, adalu. Ibadah itu adalah merasa hina. Artinya bukan berarti kita harus menghinakan diri, tapi kita kepada Allah kita harus merasakan hina, karena pada hakikatnya tidak ada makhluk yang mulia, hanya Allah yang mulia. Itu pada hakikatnya. Memang adapun orang yang dimuliakan oleh Allah seperti para nabi, para wali dan para mukmin soleh, itu karena dimuliakan Allah. Hakikatnya itu tidak mulia seperti Allah. Jadi adal itu diri kita merasa hina terhadap Allah SWT, karena kita tidak ada apa-apanya, tidak berkuasa, tidak bisa apa-apa, tidak bisa mengerjakan apa-apa pada hakikatnya. Itu adalah. Yang keempat adalah at-tanasuk, bentuk pengabdian. Kita sebagai hamba, sebelum kita dilahirkan dan sebelum arwah kita dimasukkan ke tubuh kita, di zaman ajali, seluruh arwah hamba Allah berjanji. Kata Allah, alastu birabbikum,
Maka kita semua menjawab sebagai hamba, qalu bala. Dari dulu kita sebelum diciptakan oleh Allah, kita sudah menjadi hamba. Sudah menjadi hambanya Allah. Maka bentuk pengabdian ini harus kita implementasikan, harus kita realisasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu sebagai pengabdian. Jadi pengertian ibadah itu disimpulkan jadi 4 makna. Yang pertama taat, bentuk ketaatan, bentuk ketundukan, bentuk merasa ketawaduan, merasa hina diri, dan bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, dasar tentang ibadah dalam Islam. Dalam Al-Qur'an banyak ayat tentang dasar-dasar ibadah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di surah Ad-Dariyat ayat 56. Allah berkata, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita adik-adik diciptakan oleh itu bukan untuk bermain, bukan kita tidak boleh bermain, tapi bukan harus main-main. Jadi seluruh yang kita perbuat, segala sesuatu yang kita kerjakan harus ada nilai ibadah. Kita belajar di sekolah, kita membantu teman-teman, membantu orang lain, menyantuni orang lemah, membantu orang miskin, itu insya Allah akan menjadi nilai ibadah. Jadi ibadah itu bukan bentuknya adalah sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya, tapi ibadah itu segala sesuatu yang dikerjakan, diperbuat kita dengan karena Allah, hanya karena Allah semata-mata. Insya Allah segala sesuatu yang kita kerjakan, baik yang berhubungan langsung dengan Allah atau yang berhubungan dengan manusia, itu akan ada nilai ibadah. Itulah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus selalu ada nilai ibadah apapun yang kita kerjakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, macam-macam ibadah. Secara garis besar ibadah dibagi menjadi 2. Ini secara garis besar. Yang pertama, ibadah khusus atau disebut kalau dalam kitab itu ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu artinya adalah ibadah yang berhubungan antara hamba dan Allah melalui cara yang telah ditentukan dan diatur oleh Rasulullah SAW, seperti ibadah sholat, ibadah zakat, ibadah puasa, ibadah haji. Nah itu semua sudah ditentukan oleh Rasul. Rasul Rasullah yang menjadi contohnya. Maka kita harus meniru kepada beliau bahwa beliau sebagai uswatun hasanah. Seperti contoh sholat. Apa itu sholat? Di dalam agama sholat itu, sholat menurut etimologi, menurut bahasa, sholat itu adalah mutlak doa. Sholat itu adalah doa. Jadi kalau adik-adik berdoa mau makan, baca bismillah, terus berdoa, itu menurut bahasa itu kita sedang melaksanakan sholat. Kita mau mandi berdoa, mau buang air kita berdoa, itu menurut bahasa adalah sholat. Menurut bahasa. Tapi kalau sholat menurut istilah syara, sholat itu adalah muhtatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslim. Sholat menurut istilah syara adalah sholat yang dimulai dari
membaca takbiratul ihram Allahu Akbar diakhiri dengan pembacaan salam, yaitu assalamualaikum. Dan ya kesimpulannya dari pencerahan para pertemuan kali ini, jadi masalah ibadah dan pengertiannya yaitu kita harus mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan harus meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.